Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Sebelumnya kemarin sudah tentang kekhasan atom karbon. Sekarang kita akan membahas tentang alkana. Jadi hidrokarbon itu mempunyai jenis ikatan. Ada yang hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Dimana senyawa hidrokarbon jenuh itu adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Nah, contohnya alkana. Ini ya. Nah, jadi nanti ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Jadi ada ana, akhirannya nanti ada ana, ada akhirannya ena, ada akhirannya una. Jadi ada alkana, nanti alkena dan alkuna. Nah, yang alkana ini yang jenuh atau dia punya ikatan tunggal. Kemudian yang alkena dan alkuna itu yang punya rangkap 2, yaitu alkena. Kemudian alkunanya rangkap 3. Jadi kita langsung aja, yang pertama kita bahas adalah alkana. Jadi alkana adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri atas atom-atom C dengan ikatan tunggal ya. Jadi nanti dia ikatannya itu kayak gini. Gitu ya. Dia ada ikatan tunggal. Ini misalnya ini cabangnya nanti. Kalau yang lurus nanti dia begini. Nggak punya cabang. Oke, langsung aja. Untuk alkana sendiri itu punya rumus umum. Jadi ini adalah rumus umumnya alkana. CnH2n+2, di mana N-nya ini adalah jumlah atom C-nya. Ya, N ini adalah jumlah atom C. Jadi jika C-nya 1, maka H-nya berapa? Nah, dikalikan aja. H-nya berarti 2 kali 1 tambah 2. Berarti C1H 2 kali 1 2 tambah 2 berarti 4. C1 kita tidak usah tuliskan, jadi rumusnya kalau C-nya 1 berarti hanya 4. Ya, dasar rumus umumnya. Nah, CH4 ini itu dinamakan dengan metana. Ingat ya, alkana akhirannya ana. Gimana kalau C-nya 2? Kalau C-nya 2 berarti C2 hanya berapa? Kita masukkan rumus yang ini. C2 hanya berarti 2 kali 2 tambah 2. Berarti berapa? 4, ya kan? 2 kali 2 4 tambah 2 6. Nah, ini apanya? Apa namanya jika C-nya 2? Kalau C-nya 2 berarti dia namanya etana. Ya, akhiran ana. Lanjut. Gimana kalau C-nya 3? Hanya berapa? Berarti tinggal kita masukkan rumusnya di sini. 2 kali 3 tambah 2. Berarti 2 kali 3 6 tambah 2 8, berarti hanya ada 8. C3H8 apa namanya? Ini metana, etana. Kalau C-nya 3 berarti propana. Dengan akhiran ana tetap ya. Semua nanti dari C1 sampai C10 akhirannya adalah ana ya. Karena alkana tadi. Dan kalau C-nya 4 tetap aja sama, 2 kali 4 tambah 2. Berarti C4H 4 kali 2 8 tambah 2 10. Apa namanya kalau C-nya 4? Butana. Kemudian kalau C-nya 5 berarti H-nya berapa? Tinggal 2 kali 5 tambah 2. Berarti H-nya berapa? 12. Apa namanya kalau C-nya 5?
Kalau C nya 5 berarti dia pentana, akhiran ana, pentana. C nya 6 hanya berapa? Jadi 2 kali 6 tambah 2 berarti 2 tambah 2 12 tambah 2 14. C 6 14. Jadi kalau C nya 6 namanya adalah hepsana. Lanjut C7 hanya berapa? Berarti kalau C7 hanya berarti 2 kali 7 tambah 2 berarti 14 tambah 2 16. Apa namanya kalau C7? Namanya heptana. C8 berarti hanya 2 kali 8 16 tambah 2 18. Namanya kalau C nya 8 oktana. C9 hanya berapa? Sama 2 kali 9 tambah 2 berarti 9 kali 2 18 tambah 2 20. Namanya adalah nona. Nah, C nya 10 berarti 2 kali 10 tambah 2 jadi hanya berapa? 2 kali 10 20 tambah 2 22. Namanya apa? Deka. Nah, tetap pakai akhiran ana ya semuanya. Oke, itu untuk yang CN H2N plus 2 tadi. Nah, kemudian kita pindah ke gugus alkil. Nah, gugus alkil ini adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, untuk gugus alkil sendiri itu punya rumus CN H2N plus 1. Ya, gugus alkil ini nanti adalah cabangnya dari alkana ini. Cabang ya. Jadi rumusnya ini. Jadi kalau misalnya C nya 1 hanya berapa? Ya, tinggal masukkan sama kayak tadi 2 kali N tambah 1 berarti N nya berapa kalau C nya 1? N nya 1 berarti 2 kali 1 tambah 1 maka 1 2 tambah 1 3 jadi CH3. Namanya apa? Karena di sini akhirannya il maka nanti yang ini tinggal kita ganti, bukan ana lagi, belakangnya bukan ana lagi tapi pakai il, belakangnya pakai il ya. Jadi nanti metil ya, akhirannya il. Kalau yang tadi kan yang ini alkananya yang ini metana, akhirannya ana. Nah, kalau yang alkilnya atau cabangnya diganti dari ananya dirubah menjadi il, jadi dari yang metana jadi metil. Nah, kalau itu kan C nya 1 metil, yang ini C 1 nya metana. C 2 nya apa berarti? C 2. Kalau C nya 2 berarti hanya berapa? Ya 2 kali 2 tambah 1 berarti 4 tambah 1 5. C 2 H5 apa namanya? Ini tinggal kita rubah yang etana ini, ananya dihilangkan ganti il jadi etil. Itu seterusnya C2 H5 kan etil, C3 nya nanti jadi propil gitu ya, C4 nya jadi butil. Ini tinggal ganti il aja, ini hapus ananya tinggal diganti dengan il belakangnya jadi propil, butil, pentil, terus heksil, heptil, oktil, nonil, dekil ya. Jadi nanti tinggal di akhir belakangnya yang ini tinggal kalian ganti dengan il ya gitu.
ada ya, ini gugus alkil senyawa alkana kehilangan satu atom H. Kalian bisa lihat di sini, ini CH4, di sini CH3. Berarti kan hilang satu atom H-nya. Ya kan? CH4, di sini CH3. Berkurang satu atom H. Yang ini C2H6, ini C2H5. Nah, jadi yang alkil ini atau cabang ya, ini cabang. Dia adalah senyawa yang kehilangan, senyawa alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi kalau kalian mau mudah tinggal lihat aja yang ininya. Ini C3H8, jadi C3H7. Berarti tadi namanya apa? Kalau di sini propana, di sini propil. Dan lagi ini C4 H, di sini 10, berarti sini H9. Jadi apa namanya kalau di sini tinggal ganti il. Jadi butil. Terusnya begitu ya. Nanti di sini C5H11, C6H13, C8H, C7H berapa? 15 gitu ya. Dia kehilangan satu atom H dan akhiran yang ana diganti dengan il. Oke, kita lanjut ke tata nama alkana. Nah, untuk yang tata nama alkana ini ada beberapa poin. Untuk pertemuan ini kita bahas dua dulu ya. Jadi yang pertama, penamaan untuk rantai yang lurus atau tidak bercabang ya. Nah, jadi untuk rantai yang lurus itu alkana diberi nama sesuai dengan jumlah atom C-nya. Nah, kalau C tadi, C1 tadi kan berarti metana gitu ya. Kalau C2 tadi metana gitu. Nah, jadi nanti penamaannya itu sesuai dengan jumlah dari atom C-nya. Nah, kemudian diberi awalan N. Nah, kalau dia rantainya lurus berarti di depannya itu nanti dikasih awalan N. N ini maksudnya adalah normal atau tidak bercabang. Contohnya kayak gini. Sini kita punya CH3, CH2, CH3. Ini adalah rantai lurus. Kalian bisa lihat ini nggak ada cabangnya, ini lurus ya. Nah, jadi untuk penamaan untuk rantai yang lurus begini, maka kita lihat dulu jumlah dari atom C. Jumlah atom C ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3. Nah, karena dia ada 3, berarti apa namanya kalau atom C-nya 3 tadi? Ya, apa namanya ini ya? Propana. Karena dia lurus, berarti di depannya dikasih awalan N. Jadi ditulis N strip propana. Dan contoh kedua. Kita lagi, atom C-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga lurus ya. Ini adalah alkana rantai lurus. Karena ada atom C-nya ada 5, maka namanya apa kalau 5 C-nya? Ya, pentana. Karena dia lurus berarti di depannya ada awalan N. Di N pentana. Oke. Itu untuk yang rantai lurus. Gimana jika rantainya bercabang? Untuk nomor 2 ya, alkana rantai bercabang. Contohnya kayak gini nih, bercabang nih. Kalau ini kan lurus nih, ya nggak ada cabangnya. Nah, ini adalah yang bercabang, contohnya begini. Nih, ada cabang. Bagaimana cara penamaannya jika dia bercabang? Nah, ini. Langkah pertama, tentukan dahulu rantai C terpanjang yang menjadi nama alkananya. Jadi kita hitung dulu mana yang paling panjang, dari bawah sini kah atau dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dari sini 1, 2, 3, 4. Oh, sama-sama 4. Berarti bisa dari bawah, bisa juga dari atas sini, yang lurus saja ke sana ya, atau bisa juga dari bawah sini.
karena sama aja, sama-sama 4. Nah, jadi kita tentukan aja yang dari atas ini ya, kita ambil yang dari atas ini, yang terpanjang. Ini yang terpanjang. Karena di sini yang terpanjang ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, atom C-nya ada 4 yang terpanjang nih. Rantai C terpanjangnya ada 4. Berarti namanya apa? Namanya apa kalau C-nya 4? Ya betul ya, butana. Namanya butana. Oke, sudah dapat yang terpanjang namanya butana. Kemudian langkah keduanya, atom-atom C yang terletak di luar atom C terpanjang merupakan cabang. Nah, berarti yang mana yang cabang? Yang berada di luar rantai terpanjang. Ini kan rantai terpanjangnya ini tadi, ya kan? Berarti yang di luar yang mana? Ya, yang ini kan. Berarti ini adalah cabang atau gugus alkil tadi. Kita lihat di sini, gugus alkilnya C-nya berapa? Atau cabangnya C-nya berapa nih? Jumlah atomnya berapa? Ya, kita di sini cuma ada 1. Jadi apa namanya? Kalau C-nya 1, gugus alkil yang C-nya 1. Ya, namanya adalah metil. Oke, itu adalah langkah keduanya. Langkah pertamanya tadi kan sudah menentukan yang terpanjang. Nah, yang terpanjang namanya butana, dapat. Yang kedua langkahnya menentukan cabang. Cabangnya dapat sudah tadi, namanya adalah metil. Nah, yang ketiga, berilah nomor urut pada atom-atom C di rantai terpanjang. Atom C yang mengikat gugus alkil diberi nomor urut serendah mungkin. Jadi nanti yang terpanjang ini kita kasih nomor urut dari 1 sampai 4 karena ada 4 di sini. Ada 4 atom C. Nah, untuk pemberian nomornya sendiri harus yang cabang ini harus dapat nomor urut serendah mungkin. Jadi untuk penomorannya kita mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Dari mana? Dari sebelah kiri ya. Karena nanti berdasarkan aturannya atom C yang mengikat gugus alkil diberi nomor urut serendah mungkin. Jadi harus dari sini kan? Harus dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari sebelah kiri cabang ini pasti dapat nomor 2. Sedangkan kalau dia dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Nah, cabang ini dapatnya nomor 3. Jadi biar dia dapat nomor urut yang serendah mungkin tadi ini, maka dia penomorannya harus dari sebelah kiri. Nah, karena kalau dari sebelah kiri si cabang tadi atau si gugus alkil tadi dapat nomor 2, sedangkan kalau dari sebelah kanan dia dapat nomor 3. Jadi yang betul adalah yang dari sebelah kiri. Nah, jadi nomor urutnya si cabang adalah nomor 2. Jadi bagaimana untuk penamaannya? Tinggal kita urutkan. Jadi nanti dapatlah namanya kayak gini dari rangkaian yang tadi ini. Nanti namanya adalah 2 strip metil butana. Itulah namanya. Oke. Itu ada contoh 1. Jadi kalau kurang jelas atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung berkomentar atau bertanya di kolom komentar di bawah kelas online, atau bisa langsung kirim WA ke saya ya.
Oke, itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.